Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fa'alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Anak-anak sekalian, kelas 7 MTS Nurus Safa'ah, yang mudah-mudahan kita semua pada hari ini masih diberikan kesehatan serta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, melanjuti materi kita tentang pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Pada pekan lalu, hari ini kita akan melanjutkan materi sejarah kebudayaan Islam dengan topik pemboikotan kepada Bani Hashim. Nah, anak-anak sekalian, ya, sebagaimana telah kita pelajari sebelumnya, pemboikotan itu dalam istilah lainnya adalah memutuskan hubungan dalam berbagai hal, ya, misalnya hubungan sosial, hubungan ekonomi, dan hubungan bentuk lainnya. Nah, kenapa ini ada istilah boikot? Ya, latar belakang dari istilah boikot ini adalah diawali dari masuk Islamnya dua tokoh besar, ya, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib yang pertama. Yang kedua adalah Umar bin Khattab. Nah, masuk Islamnya Hamzah dan Umar ini, ya, berawal dari sebuah doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa beliau meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam doanya, ya Allah, berikan salah satu Umar di antara dua Umar kepadaku, yang dengan orang tersebut maka Islam ini akan menjadi mulia, Islam ini akan menjadi dihormati dan memiliki izzah, ya. Izzah itu adalah harga diri. Nah, rupanya, ya, kedua Umar ini, Umar yang pertama adalah Umar bin Khattab, kemudian Umar yang kedua adalah Umar bin Abdul Muthalib, atau dalam istilah atau bahasa lain atau panggilan lain namanya Amru bin Abdul Muthalib. Nah, dua Umar ini yang kemudian Allah memberikan salah satu di antaranya adalah Umar bin Khattab, yang kemudian beliau juga masuk Islam, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Islamnya Umar bin Khattab ini diawali dari mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh adiknya, ya. Pada akhirnya Umar bin Khattab masuk Islam. Nah, kemudian Hamzah adalah merupakan paman dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau ini, ya, masih anak dari Abdul Muthalib, yaitu kakek dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hamzah dalam istilah orang-orang kaum Quraisy saat itu, nah ini sosok Hamzah, ya, beliau ini dijuluki dengan istilah singa padang pasir. Jadi premannya orang-orang Mekkah kala itu adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Jadi kalau Hamzah sudah menunggang kuda, ya,
suara kaki kudanya saja itu sudah membuat getar, ya, membuat gemetar para orang-orang kafir Quraisy. Bahkan musuh-musuh Islam yang memusuhi Nabi Muhammad SAW dan orang-orang Muslim saat itu bergetar ketika mendengar suara kaki kuda dari Hamzah yang merupakan paman Rasulullah. Dan setelah Hamzah masuk Islam, maka beliau, ya, yang menjadi bentengnya Rasulullah SAW. Nah, ditambah lagi Umar bin Khattab, ya, dua sosok ini yang kemudian orang-orang yang berhijrah, ya, ke Habasyah, ini pekan lalu yang sudah kita bahas, saat itu pada akhirnya kembali lagi ke kota Mekah, ya, karena dianggap Mekah dan orang-orang Islam saat itu sudah aman karena masuknya dua tokoh besar ini yang sama-sama preman padang pasir, ya. Sosok Umar, sosok yang ditakuti, sosok Hamzah, sosok yang juga sangat disegani oleh kaum kafir Quraisy. Nah, masuknya, ya, kedua orang besar ini, ya, kedua orang yang berpengaruh ini ke dalam Islam membuat orang-orang kafir Quraisy yang membenci Rasulullah dan Islam ini mengubah haluan, mengubah strategi, ya, yang tadinya hanya memusuhi Rasulullah dan kaum Quraisy secara terang-terangan, tetapi, ya, saat dua tokoh besar ini sudah masuk dan memeluk Islam, maka strategi yang digunakan oleh kafir Quraisy adalah dengan cara memboikot, ya. Istilah boikot ini saya jelaskan, ya. Ada istilah namanya embargo. Ini dalam istilah perang, ya. Embargo, ya, itu dalam istilah hukum yang dikenal di Indonesia namanya tahanan wilayah. Jadi kalau sudah masuk satu wilayah, sudah berada di satu wilayah, ini dilarang untuk keluar wilayah, ya. Ini tahanan wilayah. Istilah yang tren saat ini adalah di lockdown, ya. Jadi nggak boleh keluar, tetap tinggal di dalam wilayah tersebut yang sudah disepakati. Nah, dalam istilah perang ini namanya embargo. Dalam istilah lain, ya, boikot ini adalah memutus hubungan, ya, baik hubungan sosial, hubungan kekeluargaan, hubungan ekonomi dan jual beli, ya. Ini tidak lagi berlaku ketika orang-orang Islam dan Nabi Muhammad SAW saat itu diboikot, ya. Ini ada gambar di layar, ya. Ini gambar orang-orang Muslim, ya, dan Rasulullah, ya. Rasulullah tidak digambarkan di sini karena memang tidak layak dan tidak etis kalau Rasulullah digambarkan. Itu ketika orang-orang Islam diboikot, ya. Mereka hanya berteduh di bawah bebatuan. Yang mereka makan pun hanyalah, ya, tinggal kulit binatang, kulit kayu, ya. Bahkan sampai ada kantung air yang terbuat dari kulit itu juga mereka makan. Karena pemboikotan ini berlangsung selama 3 tahun, ya, dari tahun ke-7 kenabian sampai tahun ke-10 kenabian baru berakhir. Nah, inilah sebuah peristiwa perlakuan orang-orang kafir Quraisy yang sangat kejam, ya, terhadap Rasulullah dan umat Islam saat itu, ya. Saking karena sudah tidak memiliki apa-apa lagi, banyak yang mati kelaparan dan banyak juga yang pada akhirnya, ya, mereka harus gugur karena memang tidak lagi memiliki makanan apapun.
Rasulullah berdoa kepada Allah. Ya, nah doanya ini adalah doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena doa dalam kondisi terzolimi. Ya. Apa doanya? Ya Allah, seandainya saat ini Engkau tidak menolong orang-orang Islam, Engkau tidak menolong kami, maka sudah kupastikan, ya, tidak ada lagi orang-orang Muslim yang nanti beribadah kepadamu. Ya, jadi ini adalah benteng pertahanan Islam terakhir, ya, saat itu. Kalau saat itu Allah tidak menolong, tidak ada pertolongan Allah, maka sudah berakhirlah Islam saat itu. Ya, tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Allah memberikan pertolongan. Ya, yang pada akhirnya boikotnya dicabut selama 3 tahun. Bayangkan 3 tahun. Tidak ada suplai makanan, tidak ada jaminan kesehatan, tidak ada tempat layak untuk berteduh. Mereka makan seadanya, bahkan kulit sepatu yang udah enggak layak ini bisa dimakan dalam kondisi seperti itu. Nah, inilah kemudian, ya, pemboikotan umat Islam saat itu menjadi pemboikotan yang terkejam. Nah, ini gambarnya, bisa kalian saksikan kondisinya seperti ini. Nah, kemudian, ya, ini tadi sudah saya sampaikan, ya, tentang pemboikotan terhadap Bani Hashim, ya. Jadi khusus kepada Bani Hashim ini diboikot, baik secara sosial, secara politik, ekonomi, maupun hal-hal lain, ya. Mereka tidak boleh saling bicara, tidak boleh berpolitik, tidak boleh berdagang, tidak boleh menikah, bahkan menikahi pun tidak boleh. Ya, ini. Nah, ini inti dari sebuah pemboikotannya. Yang pertama, ya, ada 3 hal menjadi pemboikotan Bani Hashim. Yang pertama adalah tidak diperkenankan melakukan hubungan jual beli dengan Bani Hashim dan kaum muslimin saat itu. Ya. Tidak boleh jual beli. Seandainya saat itu seorang muslim punya kuda, punya onta, itu pun tidak berlaku apa-apa. Mungkin dia punya emas, itu pun tidak bermakna, karena saat itu jual beli tidak diperbolehkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan kalau tidak, maka mereka habis, ya, dibunuh. Nah, ini yang menjadikan kesulitan mereka dari sisi ekonomi. Kemudian tidak saling bicara dengan kaum muslimin. Dilarang, bukan cuman sekedar dagang, bahkan ngomong aja dilarang. Tidak ada seperti kita saat ini bisa WhatsAppan, bisa chat dan lain-lain. Mereka diboikot itu dilarang. Ya. Inilah kenapa kejamnya, betapa nikmat selama itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulut kita yang biasanya saling berbagi, saling bercanda mungkin, ya, tetapi saat itu tidak lagi bermanfaat karena bicara pun dilarang. Yang ketiga, tidak menikah, ya, dan dinikahi oleh kaum muslimin. Yang perempuan gak boleh dinikahi, yang laki-laki gak boleh menikah dengan orang lain. Ya, 3 poin ini yang menjadi sebuah penyiksaan, ya, secara manusiawi. Karena secara manusiawi ketiga poin ini adalah hak, ya, hak dasar, hak hidup, hak berpolitik, hak mengembangkan keturunan. Ini yang kemudian, ya,
pemboikotan ini adalah sebuah penyiksaan yang sangat berat yang dialami oleh kaum muslimin saat itu. Nah, anak sekalian, ada beberapa hal yang bisa kita ambil ya pembelajarannya ya. Yang pertama adalah bahwasanya ya doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah doa ketika kita terzolimi. Maka saat itu perbanyaklah doa, merataplah kita, memohon kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala segera mendatangkan kebaikan, segera mendatangkan pertolongan dari kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Nah, yang kedua ya, betapapun kita hebatnya ya dalam hal apapun, tanpa adanya sebuah kelonggaran, tanpa adanya sebuah kebebasan dalam mempertahankan hak-hak dasar kita, hak-hak asasi kita, maka semuanya itu tidak berarti. Emas yang kita miliki mungkin, harta yang kita punyai, kekayaan, ketampanan, kecantikan yang kita miliki itu tidak memiliki fungsi apapun di saat hak-hak dasar kita dicabut. Nah, karena itu pertama, janganlah kita merasa sombong ya dengan apa yang kita miliki, karena sesungguhnya yang kita miliki hanyalah titipan. Dan yang kedua, betapapun berat ujian yang menimpa diri kita, tetap berdoalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kita dikala kita sedang lapang, niscaya Allah akan mengabulkan, Allah akan memberikan kebaikan ketika kita dalam kondisi sempit. Ini saja mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Simpulan dari pembelajaran kita hari ini, bahwa pemboikotan umat Islam itu berawal dari masuknya dua tokoh besar yang berpengaruh di padang pasir saat itu, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab, yang kemudian diubah strategi oleh orang kafir Quraisy untuk memusuhi Islam ini dengan memboikot Nabi Muhammad SAW dan orang-orang Islam saat itu. Ini saja sebagai simpulannya. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.